Empat kebijakan pokok Merdeka Belajar yang harus Bapak Ibu guru, siswa, dan bahkan orang tua ketahui. Nah, apa saja isinya? Yuk simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, jumpa lagi dengan saya Ali Zainal dari Schoolopedia. Di video ini saya akan menjelaskan 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar yang wajib Bapak Ibu ketahui. Nah, ada pokok-pokok kebijakan berkaitan dengan Merdeka Belajar yang harus Bapak Ibu ketahui dan wajib sekiranya juga diketahui. Sebelum itu, Bapak Ibu yang baru melihat video ini, pastikan Bapak Ibu sudah memencet tombol subscribe, karena di channel ini akan selalu menyajikan informasi-informasi yang tentu akan membantu Bapak Ibu khususnya di dunia pendidikan. Nah, 4 pokok kebijakan itu apa saja Bapak Ibu? Pertama, tentu kita tahu ujian standar nasional ya, USBN ya. Ujian sekolah berstandar nasional USBN ini ya, tentu ada beberapa kebijakan yang telah diluncurkan oleh Pak Menteri atau Mas Menteri Nadiem Makarim. Nah, kemudian berkaitan dengan ujian nasional, lalu ada RPP. Wah, ini RPP tentu kebijakan yang sangat dinantikan oleh guru-guru. Lalu ada peraturan PPDB. Nah, selengkapnya bagaimana kebijakannya itu? Kebijakan pertama, ujian sekolah berstandar nasional. Bagaimana kebijakannya? Situasi saat ini Bapak Ibu kita ketahui bahwa semangat Undang-Undang Sisdiknas ini memberi keleluasaan sekolah untuk menentukan kelulusan. Namun USBN membatasi penerapan hal ini. Nah, ini Bapak Ibu ya, USBN membatasi penerapan hal ini. Kemudian kurikulum K13 ini kurikulum yang berbasis kompetensi, maka perlu asesmen yang lebih holistik ya, Bapak Ibu ya, untuk mengukur kompetensi anak. Jadi secara keseluruhan seperti itu kurang lebih. Kemudian kebijakannya atau arah kebijakan barunya seperti apa? Nah, mulai tahun 2020 ini atau beberapa tahun lalu, USBN sudah diganti dengan asesmen. Seperti yang kita ketahui bersama, asesmen sudah berjalan dengan lancar. Bapak Ibu berkaitan dengan asesmen ini atau ANBK, di channel ini juga terus membahas berkaitan dengan alur ANBK. Nah, itu Bapak Ibu kalau mungkin yang ingin tahu bisa disimak di channel ini. Lalu Bapak Ibu, ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tulis dan bentuk penilaian lain. Nah, ini Bapak Ibu ya. Untuk menilai kompetensi siswa kita ketahui ya, bisa dalam bentuk tes tulis ya ini. Nah, kemudian atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan ya. Ini bisa Bapak Ibu ya, penugasan, tugas kelompok dan karya tulis. Jadi Bapak Ibu orang tua jika mungkin anak-anaknya mungkin banyak tugasnya ya, banyak portofolionya yang harus dikerjakan, itu merupakan salah satu kebijakan baru yang telah diluncurkan oleh pemerintah, maka kita harus turut menyukseskan. Nah, kemudian guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Ini penting Bapak Ibu ya. Nah, jadi guru dan sekolah lebih bebas, lebih merdeka. Artinya merdeka ini terkontrol ya, tidak terpaku dalam sebuah aturan yang mengikat. Ujian soal harus nilai sekian dan sekian, soalnya harus tertulis dan sekian. Itu tidak. Kebijakan baru ini diterapkan bahwa sudah portofolio dan penugasan. Kemudian anggaran USBN dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, pemerintah juga tidak main-main ya, berbagai hal upaya telah dilaksanakan ya. Ini untuk USBN. Bagaimana Bapak Ibu? Kita lanjut ya, ujian nasional sekarang. Nah, pada ujian nasional ini saat ini materi UN terlalu padat ya, sehingga guru dan siswa cenderung menguji penguasaan konten ya, bukan kompetensi penalaran ya, berarti penalar kritisnya kurang Bapak Ibu. Kemudian UN menjadi beban tentu Bapak Ibu ya. UN ini sangat memberikan beban kepada siswa, guru, orang tua, karena menjadi indikator keberhasilan siswa melalui UN ini ya. UN ini menjadi beban ya, menjadi salah satu tolak ukur wajib untuk indikator keberhasilan siswa ya, tanpa memikirkan sebuah proses yang dilaluinya. Kemudian UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional ya. Di sini
malah justru untuk penilaian siswa ya. Jadi ini untuk penilaian siswa pada situasi pada saat itu. Kemudian padahal tujuan utamanya ini berfungsi untuk pemetaan mutu. Kemudian hanya menilai aspek kognitif ya, kognitif pengetahuan, belum secara utuh menyentuh karakter siswa ini Bapak Ibu ya. Dan kebijakan yang baru adalah tahun 2020, kemudian 2021 ya, ini sudah ada kebijakan-kebijakan ya tahun lalu ya dilaksanakan terakhir kali dan 2021 ini diubah dengan ANBK dan survei karakter dan lingkungan belajar ya. Di mana pada kemampuan asesmen ini lebih fokus pada literasi, kemudian numerasi dan karakternya ya. Karakter ini berupa survei Bapak Ibu ya. Tentu Bapak Ibu pernah mengetahui ya, asesmen nasional literasi hari pertama, numerasi hari kedua, dan karakter ini harus Bapak Ibu pahami. Kemudian dilakukan pada siswa yang berada tengah jenjang sekolah ya. Kalau SD kelas ya 4 tapi pelaksananya kelas 5 ya. Kalau SMP kelas 8, SMA kelas 11 ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk KNBK ini diharapkan dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajarannya ya. Tidak digunakan untuk berbasis seleksi siswa ya. Jadi penting sekali untuk lebih memperbaiki mutu pembelajaran. Kemudian mengacu pada praktik baik pada level internasional ini tentunya. Itu Bapak Ibu tentang ujian nasional. Yang berikut tentang rencana pelaksanaan pembelajaran ya, ada formatnya yang diperbarui, komponennya, dan durasi penulisan ya. Apa saja ini keterangannya? Pada saat itu ya, untuk RPP diarahkan untuk mengikuti format RPP secara kaku ya. Betul sekali. Jadi RPP itu harus lengkap mulai dari identitas, kemudian KD, indikator, tujuan pembelajaran, metode dan sebagainya. Nah, juga RPP memiliki terlalu banyak komponen ya, sehingga ini tentu ketika guru ingin membuat RPP akan sangat membosankan ya. Kemudian penulisan RPP menghabiskan banyak waktu yang tentu kita bisa lebih fokus untuk mempersiapkan dan bahkan mengevaluasi proses pembelajaran itu. Nah, kebijakannya ini guru bebas dapat memilih RPP sesuai dengan keinginan, yang tentu kita bisa mengembangkan format RPP sesuai dengan kreativitas dan konteks yang sedang diampunya. Lalu di sini wajib ada 3 komponen inti. Pertama ada tujuan, lalu ada kegiatan pembelajaran dan asesmen. Jadi 1 halaman cukup Bapak Ibu. Itu untuk kebijakan barunya. Walaupun tidak serta-merta kita harus 1 halaman ya. Jadi untuk ini perlu kita pahami Bapak Ibu ya, komponen intinya adalah 3 hal ini. Misalkan kita ingin melampirkan atau menyematkan komponen lain, itu juga tidak masalah. Misalkan Bapak Ibu ingin menyematkan metode, model atau produknya dan lain sebagainya, boleh Bapak Ibu ya. Intinya 3 komponen ini tidak terlewatkan. Kemudian penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif ya. RPP dilakukan dengan efisien dan efektif Bapak Ibu, sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk menyiapkan, mengevaluasi proses pembelajaran itu. Ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi kata kuncinya di sini bahwa guru lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi, Nah, ada harapannya dari kebijakan RPP ini ya Bapak Ibu. Penting sekali Bapak Ibu pahami ya. Harapannya RPP ini tidak menghabiskan waktu kita, sehingga kita lebih banyak untuk menyiapkan, membuat konsep, gagasan, ide baru ya, ide-ide yang tentu akan lebih menarik diterapkan pada pembelajaran dan mengevaluasi proses pembelajaran itu. Ya, karena apa artinya pembelajaran tanpa ada sebuah evaluasi untuk peningkatan lebih baik ke depannya. Itu tentang RPP. Dan berikut ada peraturan berikut, yaitu tentang penerimaan peserta didik baru. Ya, untuk penerimaan peserta didik baru, di sini pemerintah telah memberikan beberapa kebijakan lebih lanjut. Ya, dimana kita tahu bahwa tujuan PPDB zonasi ini memberikan akses pendidikan kualitas Tri Pusat Pendidikan Sekolah Keluarga Masyarakat ya. Ini sering sekali kita terlewatkan ya Bapak Ibu, sekolah keluarga
masyarakat. Ini merupakan tri pusat pendidikan yang sangat vital, sangat penting, harus kita perhatikan. Dan kemudian zonasi ini sesuai mulai dari 80% ya, jalur zonasi prestasinya 15% dan perpindahannya maksimal 5%. Kemudian peraturan terkait PPDB kurang mengakomodir perbedaan situasi daerah Bapak Ibu ya, dan belum terimplementasi dengan lancar dan juga belum disertai dengan pemerataan jumlah guru. Dan arah kebijakan yang terbaru Bapak Ibu yaitu membuat kebijakan PPDB lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimbangan akses kualitas ya, zonasi minimal 50% ya, jalur zonasi. Kemudian afirmasi minimal 15, perpindahan maksimal 5% dan jalur prestasi lebih banyak ini 0 sampai 30 ya, dimana pada sebelumnya ini prestasi hanya 15% dan ada jalur afirmasi juga di sini Bapak Ibu ya. Itu untuk arah kebijakan baru, dan daerah berwenang menentukan proporsi final ya, daerah. Kata kuncinya adalah daerah berwenang untuk menetapkan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasinya. Ya, ini kembali ke daerah, dan pemeriksaan akses kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah seperti distribusi guru ke sekolah-sekolah. Jadi seperti itu Bapak Ibu beberapa poin-poin penting terkait dengan 4 pokok Merdeka Belajar. Semoga bermanfaat. Silahkan subscribe dan klik tombol lonceng notifikasinya untuk video-video terbaru Schoolpedia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.